Butuh sebentar di rumah habis lagi. Biaya transport terdiri dari apa? Ada perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai ke tujuan keberangkatan dan kepulangan. Termasuk biaya dari dan ke terminal. Ini ada. Kalau di sini dari terminal Rajosari ke lokasi masing-masing itu tambahannya adalah 50.000. Jadi ke terminal itu 50.000. Termasuk yang Surabaya biasanya juga gitu. Dan yang perlu dipahami teman-teman jangan bingung kalau ada peserta yang bilang, Pak, saya ini rumahnya itu jauh dari terminal atau jauh dari bandara, jauh dari sekolah gitu ya. Nah, acuan perjalanan dinas itu adalah titiknya dari sekolah karena kita mengundang sekolah. Jadi kalau dia alasannya jauh, jadi misalnya ya rumahnya Singosari, sekolahnya itu di Sukun, tugasnya itu di Turen gitu ya. Nah itu kan semakin jauh. Nah, itu memang hitungnya adalah dari Sukun ke Turen ya, bukan dari Singosari ke Turen. Jadi hitungnya adalah dari tempat tugasnya personal itu. Jadi bukan dari rumah tinggalnya. Jadi jangan bingung ya nanti kalau pakai ada alasannya. Jadi karena apa? Logikanya adalah setiap hari orang tersebut akan pulang pergi dari kantor. Ya. Kalaupun tugas, dia akan tugas ke kantor dan kalau misalnya tidak ada perjalanan, maka dia akan tugas pulang pergi ke kantor tiap hari. Maka tidak menjadi alasan kalau dia saat bertugas itu berangkatnya juga dihitung dari kantor, gitu ya. Jadi karena yang menugaskan surat tugasnya mereka juga dari kantor, bukan dari rumah. Misalnya surat tugas dari rumah, enggak. Dari RT RW kan enggak. Ya, jadi dari kantor gitu ya. Oke. Syukur-syukur kalau rumahnya yang dekat terminal gimana? Ya rezekinya berarti. Enggak ada pengeluaran, kita jalan saja ya Pak ya. Jadi cari rumah yang dekat dekat terminal enggak ketemu. Jadi itu ya. Termasuk juga ke stasiun, ke bandara. Kalau ke stasiun biasanya 75.000 ya. Sudah berapa? Oh 50 sama. Terminal sama ya. Nanti kalau salah dikoreksi ya Mas Tama ya. Mbak Kamel. 50 terminal stasiun sama. Oh iya. Nanti kalau nggak ada ke terminal dekat stasiun rumahnya itu. Biar mirip. Atau kalau bandara, nah dari bandara juga, kalau bandara 75 ya. Nah dari bandara itu ada transport lokal 75.000. Kalau misalnya berangkatnya kita ke Surabaya, tur ke Jakarta ya, dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta pulang ke Malang landing, maka uang hariannya berapa? Maaf, transport lokalnya berapa yang di Jawa Timur? Yang non keuangan, yang non keuangan? Kurang benar. Jadi gini, kita tugas ke Jakarta, berangkatnya itu dari Surabaya, Bandara Surabaya ke Jakarta, tapi pulangnya landing di Malang. Berapa transport lokal yang diterima? Ya, 75 untuk pulangnya dan 150 untuk berangkatnya. Jadi 225 ya. Jadi tidak serta merta kalau kita tugas Jakarta terus dapatnya dipukul rata 150 atau 300 karena kita menyesuaikan dengan tiketnya. Ya, kita menyesuaikan dengan tiketnya. Oke, biaya transport ini ya yang tadi. Terus retribusi yang dipungut kalau dulu kan ada apa namanya boarding pass itu airport tax ya. Nah, dulu sekarang sudah nggak ada airport tax. Itu retribusinya juga kita ganti. Termasuk bagasi ya Pak Mel? Bagasi nggak? Kemarin kemarin Bu Eni bagasi ini diganti. Yang khusus pesawat non bagasi. Ya, jadi pesawat non bagasi kayak Lion itu kita boleh menambah bagasi sampai dengan 20 kilo. Ya, standar yang standar 20 kilo. Jadi diganti. Mulai dulu. Kecuali kalau misalnya kita apa namanya terbangnya pakai Garuda atau pakai Citylink yang sudah ada bagasi 20 kilo terus kita karena borong oleh-oleh gitu ya jadinya jatuhnya bagasi kita 50 kilo nah itu bayar sendiri Pak tidak bisa ditanggung ya. Atau kita pergi bersama keluarga karena ini umum gratisan bersama keluarga akhirnya bagasinya lebih dari 20 pakai Citylink ya bayar sendiri gitu ya. Jadi yang khusus tidak ada fasilitas bagasinya bisa difasilitasi 20 kilo standar.
Oke, kemudian perjalanan dinas sesuai ketentuan ada yang lamsam. Ya, ini sekarang jarang kali ya lamsam ya. Jarang lamsam ya. Kemudian transport pegawai ini biaya real. Penginapan juga biaya real dengan pedoman standar biaya. Dengan penggantian 30% itu untuk yang perjalanan dinas tugas apa namanya? Yang hanya 3 hari itu bisa diganti ya Bang Bel. Tapi kalau yang bedanya Bang, yang nggak diganti. Oh ya, jadi kalau misalnya kita tugas 3 hari di Jogja, tapi hotelnya cuma 1 hari, ya nggak mungkin yang hari keduanya itu diganti 30%. Jadi kalau hotel semua, kalau 30%, 30% semua dikali 2 hari. Jadi jangan nanggung kalau nginep di hotel ya sekalian nanggung. Kalau nggak sekalian tidur di mesir atau di terminal. Nah, stasiun jadi sekalian dapat 30% ya lumayan. Masuk angin gatel-gatel ya biasa. Oke, itu jadi untuk biaya penginapan. Kemudian untuk rapat, seminar dan seterusnya yang sejenisnya ini ditanggung panitia penyelenggaraan, maka kita tidak diganti ya. Kalau sudah diundang misalnya biaya ditanggung oleh pengundang, nah itu kita tidak bisa dibilangkan. Kalau dulu zaman apa namanya prasejarah dulu tuh mungkin ada yang pakai ini. Jadi sudah sana nyerahkan tiket, sini nyerahkan tiket lagi gitu. Itu zaman dulu, sekarang nggak bisa. Panitia penyelenggaraan itu menyampaikan pembebanan itu di surat undangan biasanya. Termasuk rincian biayanya nanti dia ditanggung. Kadang-kadang ada yang undangan itu hanya menanggung akomodasi, nah berarti transport sama hariannya dari instansi. Oke, ada perbedaan. Oke, ini rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan lampiran 5 ya. Ini melewati batas kota. Itu kalau peserta dapat uang harian, uang transport pegawai ya, dan biaya penginapan. Ini ada catatannya satu. Biaya transport kepulangan SPD dalam rangka seminar itu sebesar transport kedatangan tanpa menyertakan bukti. Nah, ini bisa dikalikan 2 kalau melewati batas kota ya. Kemudian di dalam kota yang lebih dari 8 jam. Mana ya? Dalam kota lebih dari 8 jam ini enggak? Di dalam kota lebih dari 8 jam ini enggak ada ya. Kecuali tanggal-tanggal DC, lampi rokokan gitu ya, mampir warung baru lebih dari 8 jam. Tapi enggak ada ini kayak jarak-jarak. Uang saku rapat diberikan dalam rapat ya, dengan aturan yang sesuai dengan SPM tadi. Kemudian uang transport pegawai diberikan sesuai real ya. Dalam hal tidak memperoleh bukti real, maka kegiatan dalam kota yang dibayarkan sesuai lamsam atau standar biaya. Lamsam itu biasanya kita di perjalanannya ini, yang kayak Surabaya tadi itu lamsam. Oke, dalam kota sampai dengan 8 jam ya. Ini untuk peserta dengan catatan tadi ya, dapat uang saku rapat. Jadi konsekuensi uang saku rapat itu jika lebih dari 8 jam itu sebagai peserta kita bisa dapat uang saku. Contohnya kayak full board itu kan uang saku rapatnya itu ada. Nah, lebih dari itu atau melewati batas kota bisa dikasihkan uang harian kalau perjalanan. Kemudian biaya penginapan itu apabila kesulitan transportasi ya. Ini jika nomor 4 ini jika kesulitan transportasi, tapi kalau dalam Jawa sih enggak ada kesulitan yang transportasi. Kecuali di Sulawesi ya, kemarin saya tuh ke Mamasa Pak. Jadi dari Mamuju ke Mamasa itu sudah jalannya bledok itu apa namanya kendaraannya juga nggak ada, jadi ya mau nggak mau kita sewa. Itu pun harus menyertakan apa namanya bukti fotokopi STNK, ya foto mobil, foto pengemudi gitu, sama apa namanya kwitansi yang bertanda SIM-nya juga biasanya gitu. Oke, yang ini juga sama. Ini yang di luar kantor penyelenggaraan ya, mirip juga. Cuman di sini adalah kalau ada full board. Full board itu biasanya melewati batas kota.
kalau full boat ini di dalam kota sebetulnya nggak boleh nih secara aturannya, tapi beberapa kita kadang melanggar di savana full boat. Nah, ini aturannya sebetulnya nggak boleh, Pak. Ini dalam kota sampai dengan 8 jam, artinya tidak lebih, ini yang lebih dari 8 jam. Uang saku full boat baru bisa diberikan. Kalau di Batu sebetulnya nggak lebih dari 8 jam ya, uang full boat ini. Tapi nggak apa-apa lah nanti, kan ada BPK-nya yang nanti bertanggung jawab. Kita tenang saja. Yang penting di anggaran saya pasang itu aja ya Pak. Oke, ini nanti uang transport pegawai. Ini juga menyesuaikan dengan standar biaya ya. Kalau ke Batu berapa itu sudah ada hitungannya. Di dalam kota biasanya 100.000, tapi kalau ke Batu 150 ya. Oke. Perjalanan dinas ini lanjutannya tadi ya. Seluruh pelaksanaan SPD dapat menginap pada hotel atau penginapan yang sama atau pindah-pindah. Kalau saya itu lebih dari 4 hari. Waktu itu Pak kita jaga ujian P3K. Nah itu saya pindah dari hotel 1, 2, 3, nyobain satu-satu, tidak apa-apa. Jadi pindah. Jadi pagi-pagi itu sudah langsung nyamplong tas besar gitu kan. So pindah hotel sebelahnya, nggak apa-apa nyoba. Itu nggak apa-apa. Atau seluruhnya bisa menginap di hotel yang sama, itu juga bisa. Kemudian hal dalam biaya penginapan lebih tinggi dari biaya hotel, ya, sebagaimana diatur dari PMK, maka fasilitas kamar dengan biaya terendah ya, yang dipakai. Jadi kalau misalnya kita di hotel, terus rate-nya itu tinggi, misalnya di Jakarta, terus di situ di tempat kegiatan, dekat tempat kegiatan itu hotelnya rate-nya misalnya itu yang jajar-jajar di situ tuh Aston, Santika, apalagi yang mahal, Mercure gitu ya. Nah itu kita boleh masuk ke situ tetapi dengan rate yang paling rendah. Jadi jangan pilih yang suite atau presiden suite gitu, family room apalagi gitu. Nanti kolam renangnya ada di dalam kamar gitu ya. Nah, itu jangan. Jadi ini aturannya jika melebihi dari PMK yang standar, kan kita standarnya biasanya 600-700 itu ya. Nah kalau lebih dari itu maka pilihlah kamar yang paling murah gitu. Meskipun nanti tetap diganti sih paling biasanya. Kita dapat angka 800 gitu, kalau memang 800 itu paling murah di hotel itu dan nggak ada yang lain ya, itu bisa dipakai. Tapi sebisa mungkin menggunakan yang sesuai dengan kelasnya. Pokoknya jangan kelas Melati kecil-kecil. Sumpah biasanya Pak ya. Kamar mininya kecil. Gimana Pak? Di mana itu? Memang nggak ada ya Pak ya? Karena kegiatan oleh PKK di NTB. Ibu-ibu PKK menghabiskan semua hotel. Oh, jadi bapak nggak ketemuan hotel itu? Iya. Itu pun sudah mikir dapat 150.000 dua malam. Dapat secara mana? PKK itu mah. Gitu ya? Jadinya Pak Uti. Oh. Ya nanti kalau tugas di lokasi daerah. Ini pengalaman kalau tugas jauh itu harus komunikasi dulu. Ada kegiatan tidak di situ dan sebagainya. Karena kami kita berangkat, saya kalau berangkat tahu-tahu kalau bisa mundur kalau tidak kita mundur. Atau bahkan kita boleh maju atau tidak maju. Itu berarti pengalaman Pak Bambang dulu nggak kontak dulu ya? Ya, nggak kontak memang. Ya. Itu pengalaman teman-teman. Ini sharingnya Pak Bambang berharga sekali. Nah, jadi kalau ke lokasi, sebelum ke lokasi kontak dulu ya. Jadi jangan lupa kontak sama yang punya lokasi. Maksudnya itu sudah dengan kepala sekolah, sudah Boleh. semua. Terus pada saat datang, dalam banyak menurut. Pada saat datang itu tidak diberitahu oleh yang lain-lain. Cukup mudah. Tidak diberitahu oleh mungkin di wakil bupati atau apa dan sebagainya yang kompetensi tempat. Kalau tahu setelah datang
sekalian pesen hotelnya pas waktu sebelum datang. Betul bisa Pak ya? Karena per 2 minggu itu sudah diblok. Oh, iya. Karena tanpa beritahu, memang ada ini, cuma tidak beritahu waktu itu panas semua. Iya, dapatnya akhirnya melatih itu ya Pak ya? Mawar di bawah melatih ya. Itu jadi pengalaman juga, bisa sharing nanti teman-teman yang tugas keluar itu seperti itu. Saya juga kemarin juga sudah kontak, ya dapat juga Pak, karena di sana lokasinya memang melatihan, gitu, mawar melatih 200.000 tapi dapat sarapan 200.000 lumayan ya. Oke, kita lanjut. Pertanggungjawaban. Ini adalah paling lambat 5 hari kerja. Ya, ini yang kadang-kadang terlupakan kalau akhir tahun ya. Biasanya kalau tugasnya menumpuk, nah, kita seolah-olah jadi PTP, petugas tanpa pulang. Di PTP, PLP, petugas lupa pulang. Nah, ini jadi bolak-balik dari mana tugas mana, numpuk. Nah, ini sebetulnya paling lambat adalah 5 kali kerja, dan tahun ini akan diinisiasi kalau belum laporan perjalanannya maka tidak akan diterbitkan surat tugas baru. Ini peraturannya. Jadi yang dulunya bisa nyambung gitu ya, itu sekarang sudah nanti akan dibatasi. Jadi lapor dulu kalau mau berangkat lagi, silakan lapor dulu. Ini pertanggungjawabannya. Disertai apa saja ini ya biasanya? Surat tugas dari atasan. Ini termasuk berlaku tidak hanya kita ya, tapi kepada peserta diklat. SPD yang ditandatangani. Ya, SPD yang ditandatangani. Kalau peserta biasanya mana tanda tangannya? Atas atau di tengah? Ya, pojok kanan atas sama kiri bawah. Jadi berangkatnya dari mana dan pulangnya sampai di mana. Kalau kita nanti biasanya yang di tengah. Kalau minta ke lokasi. Oke, kemudian disertai juga tiket pesawat, boarding pass, airport kalau ada ya, retribusi dan bukti bayaran lainnya. Termasuk kalau misalnya ada yang belum vaksin booster dan lain-lain, terus dia diwajibkan kena PCR, gitu ya, tes, dan itu biayanya juga bisa ditanggung masuk ke perjalanan dinas. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya belum vaksin, terus dia harus dinas dan PCR, maka bisa ditanggung. Oke, silakan. Kaitannya dengan surat kesehatan. Kalau kemarin mungkin bisa COVID dan sebagainya, tapi sekarang kita sudah tidak. Tapi di surat undangan masih diminta surat keterangan kesehatan. Harapan kami memang cukup di puskesmas atau mungkin di dokter praktek dan sebagainya yang relatif biaya murah. Tapi suatu saat peserta itu di pengalaman, peserta itu meminta surat kesehatan, tapi di atas 50.000 pembiayaan. Ada nota dan sebagainya di situ. Itu tidak ada. Kalau yang modelnya kayak gitu kita nggak ada penggantian Pak. Jadi yang saya maksud untuk kesehatan itu yang memang mensyaratkan untuk perjalanannya saja. Jadi kayak di undangan di kita itu masih mewajibkan membawa surat keterangan kesehatan. Tapi yang nominalnya di atas 50.000. Berapapun nominalnya sebetulnya kita nggak pernah ganti surat keterangan kesehatan. Jadi tidak ada penggantian surat keterangan kesehatan. Yang ada adalah penggantian perjalanannya. Nah, kalau perjalanan itu mensyaratkan PCR atau antigen, nah itu yang kita ganti. Tetapi kalau kesehatan itu memang syarat untuk kesini, tapi tidak ada penggantian. Gitu. Berapapun, meskipun lebih ataupun kurang, hanya 10.000 juga tidak diganti. Jadi itu ya hanya cek kesehatan. Nanti jangan-jangan kalau diganti Pak, saya sebelum peserta itu belum datang ke sini, check up general check up dulu 500, lumayan ini daripada aku tak general check up sekalian gitu. Langsung jadi tahu kesehatan, nanti di sini dibilkan, itu nggak bisa. Jadi yang diganti adalah di perjalanannya, bukan di surat dokternya. Oke,
Kita lanjut, boarding pass ini juga sekarang susah ya deteksinya ya. Karena di bandara sudah bisa nge-print sendiri, kita bisa buat apa namanya airport tag itu bisa nge-print 2 atau 3 kali. Bahkan saya itu pernah saking koleksinya itu 5 kali boarding pass, nanti tak bagi itu main remi di rumah. Itu bisa jadi bisa nge-print lebih dari satu ya. Dan kemungkinan boarding pass asli dua-duanya itu sulit terjangkau. Gimana terus rawat itu? Ya, oh alhamdulillah kita yang penting dokumen sudah lengkap itu saja. Jadi kalau bisa boarding passnya itu asli, ya, tidak kopian atau foto. Nah itu yang ya kalaupun memang hilang atau apa ya udah nanti e-boarding itu biasanya ya sekarang sudah e-boarding. Nanti regulasinya mungkin akan disesuaikan lagi. Oke, kemudian daftar pengeluaran real ada ya nanti kita buktinya. Kemudian bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan, kwitansi bukti pembayaran ya, yang dikeluarkan badan usaha di bidang jasa penyewaan kendaraan. Juga bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya. Tempat menginap lainnya apa? Ya, bisa penginapan, OYO gitu apa namanya? Yang My Room dan lain-lain itu bisa juga. Oke, ini bentuknya daftar pengeluaran real. Biasanya yang di sini itu adalah yang ditampilkan yang nggak ada buktinya. Ya. Contohnya kalau kita ke Surabaya, ya, itu nggak pakai bukti travel ya, misalnya kita naik bis atau karcis dan lain-lain itu bisa dimasukkan ke sini. Ya. Jadi transport lokal kita itu isinya di daftar pengeluaran real biasanya transport lokal kita. Ya. Jadi untuk mengisinya ya, yang perlu diperhatikan nanti kan soalnya juga dari sini ya. Jadi pengisiannya adalah yang non bukti, tapi ada pengeluaran, nah itu bisa dimasukkan ke sini. Oke. Kemudian ini adalah kelengkapannya. Yang pertama adalah SPD tadi ya, boarding pass, bill hotel, surat tugas, undangan dan rincian belanja real. Oke, ini sekian ternyata. Jangan jadikan SPD. Ini kata-katanya Mbak Adi. Ini yang kemarin pernah ikut paling tahu saya. Jangan jadikan SPJ sebagai beban. Jadikan sebagai alat untuk melindungi dari kemungkinan tuntutan di kemudian hari. Jadi kalau ada yang nuntut kemudian harinya, yang nuntut di kemudian hari ya, ya, ya auditor ya dari apa namanya inspektorat dari akhirat pejabat akhirat ya. Oke, ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan. Oh bisa Pak. Jadi apa namanya? Misalnya nih yang pernah mengalami di Bojonegoro K13 dulu ya, di daerah desa-desa itu kan nggak ada hotelnya ya. Kalau jauh juga. Nah itu pakai kwitansi aja dari pemilik rumah bisa. Kwitansi di pemilik rumah pun kan nggak punya stempel ya. Ya sudah, tapi ya harganya nggak mungkin kan sampai 500.000. Itu yang asas kewajarannya masih kita pegang ya. Jadi nginepnya di mana? Rumah Pak RT, tapi bayarnya 500.000. Wah ini ya enggak. Jadi tetap ada asas kewajaran. Artinya kayak saya kemarin meskipun luar Jawa, penginapan itu hanya 200.000 Pak. Itu pun sudah isu-isu itu digendong kopi, anak muda teh. Terus monggo Pak, sarapan, bungkusan, nasi bungkus. Tapi ya juga memang nggak mahal. Itu sudah penginapan yang ada pelangnya, ada stempelnya. Itu hanya segitu. Jadi kalaupun di rumah penduduk, ya nggak mahal lah rate-nya itu kan harus wajar di angka kewajaran. Gitu bisa Pak. Gitu. Ataupun kalau memang masih nyukupi dengan 30% ya bisa diambil 30%. Gitu. Kalau enggak ya tetap pakai bill bisa. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Monggo, monggo. Penggantian bil. Ya. Situasi dan kondisi
bisa di daerah tertentu itu cukup untuk wajib kita terkait dengan penginapan. Nah, rata-rata semuanya kita bisa. Suatu saat datang penuh, ternyata dari budget yang kita punya itu tidak cukup, adanya di atas. Sudah jam 12 malam. Kalau sudah kita paksakan, ada penggantian tidak? Oh bisa. Ternyata setelah ada bill, di sini tidak ada. Oh gitu kan? Pas tahun berapa itu? Tahun mana ya? Iya, kalau sebetulnya asas dari itu tadi ya, enggak, apa namanya, asas dari SBM itu kan ad cost-nya itu ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau masih dalam kewajaran kan artinya nggak 2 kali lipat itu. Artinya kalau kamar di rate deluxe gitu ya, misalnya kan yang standar superior deluxe itu kan di angka 600 500 kan ya. Terus misalnya kita dapat angka 800 itu kayaknya kalau saya sih masih bisa diganti. Tapi kalau sudah 2 kali lipat sampai 1 juta gitu kan ya, itu ya. Itu memang di atas 700 sedikit, 750-an. Itu dari yang bawahnya berapa Pak? Kamar bawahnya itu masih 550. 550 ya, langsung 700 ya. Tapi sebetulnya bisa. Cuma ada tertingginya kan untuk kita ini di sana. Oh ada Pak, itu tadi di Jawa Timur ada memang gitu. 700 Pak. Maksimal. Yang seperti kita tahu maksimalnya itu. Oh, kalau maksimal itu ada di SBM, nanti ditambahkan Bang Amelia. Kalau setahu saya itu maksimal itu ada di SBM ya, di tiap provinsi itu ada. Nah kalau lebih itu memang biasanya jadi pertimbangan juga Pak, karena ya kita memang usahakan sebelum berangkat, apalagi jauh ya, kita kan pasti searching dulu di Traveloka, di tiket gitu kan, di bagi-bagi gitu kan, bisa searching mana yang hotel yang pas gitu. Tapi kalau misalnya apa namanya yang kasus diskarnya tadi itu ya nanti kita lihat kondisinya, karena kalau pas bareng-bareng akhir tahun gitu ya kan uang persediaan juga menipis gitu kan. Artinya semuanya pada berangkat tapi belum pada kembali. Nah itu mungkin juga menjadi pertimbangan pas penggantian gitu. Itu yang apa namanya kemungkinan bisa terjadi. Ini tambahkan Pak. Kalau yang berdasarkan tahu yang di Pak, kan ada juga contohnya pemerintah. Kemarin itu karena dinas di Jakarta, kemudian hotelnya emang udah penuh semua ya, yang main standar itu. Akhirnya pemerintah pindah hotel. Cuman ya gitu tadi rate-nya itu lebih tinggi dari SBM kita. Kemudian sama Bu Iva kan itu dilihat dulu ya, karena ada kecukupan anggaran. Ternyata di kegiatan itu, kegiatan A misalkan itu, untuk hotel hanya sisa per malamnya, hanya sisa anggaran itu hanya 17.000 berapa gitu. Jadi ketika pemerintah ada kelebihan 100.000, harusnya 600.000 ya maksimal. Terus satu malamnya ternyata 700.000. Berarti kan ada kelebihan 100.000 itu. Ditanya bisa diganti apa enggak? Nah, Viva kan lihat di NKPR itu, setelah dikalkulasikan, emang menipis banget, habis itu penginapan hanya ada 17.500 per malam itu. Jadi ya nggak bisa diganti sih, benar-benar nggak bisa diganti. Jadi memang harus disesuaikan juga sama kecukupan anggaran di NKPR. Iya, gitu. Itu Pak Bapak. Jadi memang apa namanya ada kondisional yang seperti itu, yang memang bukan ini kayak tadi Pak Mesno, kalau yang berangkat itu dapatnya berbeda, itu enggak ya. Jadi karena kondisional saat pelaksanaan itu seperti apa keadaan keuangannya. Terus SBM ini kan standar biaya maksimal ya, maksimal apa namanya masukan tapi yang sifatnya maksimal. Kalau apa namanya, kalau kita menarik ke kita sendiri, itu adalah apa namanya standar di umum. Kalau misalnya kita di umum ada standar sekian, tetapi kan misalnya itu anggap saja kalau kita sekolah itu ya menyalurkan anak itu kan itu SPP-nya yang standar di pasaran misalnya 800 per bulan. Nah ternyata kecukupan dana kita gitu ya itu
itu hanya 700 ya. Mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan dengan kecukupan dana yang kita miliki gitu kan. Jadi tidak kita memaksakan di angka 800 gitu ya, yang sesuai dengan SBM tadi, tetapi kita melihat kecukupan yang kita punya dananya. Artinya sama seperti itu ya. Jadi konsep anggaran dan SBM itu sama seperti standar di luar dan dompet kita gitu. Jadi standar di luar memang tinggi gitu ya, tetapi dompet kita itu isinya ya kepres gitu ya. Akhirnya kita akan menyesuaikan, nggak mungkin kita membayarkan sesuai standar di luar gitu. Tapi kita sesuaikan dengan yang ada gitu teman-teman. Buku kita terkait dengan SPPD atau SPD ya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya, tahun di 2023 ini, apakah masih tetap berlaku atau tidak kaitannya dengan SPD dari peserta yang kita mengumpulkan dengan sekolah. Karena takutnya kalau kita tidak ada penjelasan itu, ya memang pengalaman dari Mas Arif sih, dari awal. Khawatirnya kalau tidak kita tanyakan, ternyata harus ada SPD. Terima kasih Bapak. Kayaknya mulai beberapa waktu yang lalu ya, tahun lalu juga kita untuk peserta diklat sudah tidak memakai SPD karena namanya SPD kolektif sudah kita buatkan. Artinya perjalanan peserta sudah diwakili oleh surat tugas yang ada. Artinya beliau atau Bapak Ibu guru itu sudah datang di sini diwakili dengan surat tugas saja. Kecuali kalau kita yang bertugas masih pakai SPPD, kita yang bertugas keluar masih pakai SPPD, ataupun yang pembiayaannya kayak kewirausahaan kemarin ya. Kewirausahaan kemarin itu SPPD justru adalah kebutuhan peserta. Kenapa? Karena kita tidak memberikan uang saku untuk peserta. Jadi transport segala macamnya ditanggung masing-masing, maka SPPD-nya yang butuh memberikan malah peserta. Jadi melanjutkan kaitannya dengan KPU, kita akan mengumpulkan suatu kali. Ya, untuk SPJ konsumsi ya, istilahnya institusi kegiatan itu kan untuk mendampingi konsumsi itu cukup surat tugas saja. Ini KPU. Oke, ada lagi yang kita diskusikan? Yang lain? Nanti bisa ya mengerjakan ya praktek, jadi biar nggak ngantuk. Ini teori Pak Arif kemarin langsung praktek, ini ngantuk ya kan dongeng. Oke, Pak Din, silakan. Ya, yang terakhir saya sama si bos, sama Mas Fadli. Kuitansi hotel itu ditertawain sama Mas Alfa. Kenapa itu? Iya. Jadi ternyata di hotel tersebut tidak punya komputer, Pak. Oh, nggak punya komputer. Cuma pakai kuitansi. Nah, itu hotel apa penginapan, Pak? Hotel. Oh, hotel. Iya. Besar apa kecil, Pak? 2 lantai. Oh, 2 lantai. Nggak tahu. Jadi saya tanya per harinya 250. Tapi pelayanannya luar biasa. Jadi pagi pas kan zona. Tapi terusnya ada nggak ada. Tapi saya setelah ke Mas Alfa ditawain. Kuitansi. Karena tulisannya dia tuh, Bos. Itu nggak masalah, Bos ya? Nggak masalah Pak. Tapi ada stempelnya juga, Pak. Ada. Stempel hotelnya. Nggak masalah itu, Pak. Itu kan bercanda, Mas Alfa kan suka bercanda, nggak masalah. Jadi tetap diganti. Itu yang diketahui itu bukan kuitansinya, Pak, tapi kok 200 ya, Pak ya. Anggarannya 600 tuh ya. Iya. Pak Bos kan saya Pak Bos untuk besok kita hotel yang agak pagi ini. Udah di sini ada mudik dinikmati saja. Ya sudah Pak. Iya, kalau tapi yang penting menikmati ya, Pak Din. Oh, jelas. Oh, iya. Jadi nggak masalah, Pak ya. Nggak masalah. Jadi kuitansi biasa sepanjang masih masuk di rate-nya ya, artinya kuitansi biasa. Kadang-kadang ada yang orang luar Jawa itu yang kuitansi biasa terus harganya itu di luar ini juga ada, itu yang perlu kita cross check ulang artinya. Dan juga kalau satu sekolah itu biasanya ada juga ya, satu sekolah itu pernah 3 judul. Jadi yang satu itu ke elektro, yang satu itu di CNC, yang satu di otomotif. Nah, tiga-tiganya membawa bil
travel yang sama, jumlahnya 350 ya, satu mobil. Nah ini kan ya sak sekolah kaya gak bareng ini kan ya piye gak akur. Nah itu yang perlu kita cross-check. Dan ternyata kita tanya, Pak ini kemarin berangkat mobil sendiri-sendiri atau bareng? Ya bareng. Nah akhirnya ya B-nya ya kita ganti satu gitu kan Bapak. Jadi artinya tetap kita kondisional, kita konfirmasi ke peserta. Gitu Pak Udin. Yang lain silakan. Pak Olo kayaknya mau bertanya. Oke. Kalau tidak ada, break dulu ya. Oke, kita break dulu. Sampai jam itu ya, 10 persis. Ini kan 10 kurang 10 ya. Enggak itu kita kan enggak maksudnya kan ini sekarang jam 10 kurang 10. Nah, sampai yang jarum sampai yang jam di sini pas di 12 ya. Oke, monggo biasanya perlu break untuk mengambil nafas tambahan.